Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Amrwati dengan NPM 22412013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 10 standar auditing dan kode etik profesi akuntan publik. 10 standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAI terdiri atas 10 standar yang telah dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada 3 standar umum. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih untuk yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kemudian yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunannya, laporan auditor wajib menggunakan capek. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian ada 3 standar pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama, ada pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi semestinya. Kemudian yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, taat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian yaitu ada 4 standar pelaporan. Yang pertama yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Kemudian yang terakhir ada laporan auditor harus memuat surat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau secara asersi bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhannya tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.